Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat hafizakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Sebab melalui Rasulullah lah kita tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih daripada itu, ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. 3 di antara peristiwa terpenting pada bulan Rabiul Awal adalah yang pertama kelahiran Rasulullah, hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 peristiwa inilah yang insya Allah menjadi pengingat kita dalam khutbah Jumat kali ini. Yang pertama, Rabiul Awal adalah bulan Maulid. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut jumhur ulama. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam sirah nabawiyahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, wafat pada hari Senin, keluar hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang pertama, jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra. Yang kedua, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Yang ketiga, hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah sebelumnya danau itu surut. Namun Syekh Muhammad Al-Misri dalam sirah Rasulullah menjelaskan bahwa 3 peristiwa itu tidak berdasar dan tidak ada riwayat sahih yang membenarkannya. Keajaiban saat kelahiran Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih, kata Syekh Muhammad Al-Misri, adalah ibunda Nabi melihat cahaya keluar darinya dan menyinari istana-istana Romawi di negeri Sam saat Rasulullah SAW dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Sam." Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan kepada kita, "Ra'at ummi hina wada'atni sata'a min hanurun wada'at lahu kusuru busra." Rasulullah mengatakan kepada kita, ibuku melihat cahaya terang yang dapat menerangi istana-istana di Basrah, Sam, ketika aku dilahirkan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, keluarnya cahaya saat lahirnya Rasulullah SAW adalah sebuah indikasi atas apa yang akan datang bersamanya.
yakni cahaya yang dijadikan petunjuk oleh penduduk bumi, dan hilangnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Dan benar, hanya dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, cahaya tauhid tersebar di seluruh jazirah Arab. Dan hari ini kita mendapati lebih 1,8 miliar penduduk dunia adalah Muslim. Kejadian yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di saat semua sahabat telah berhijrah ke Madinah, hanya tinggal Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang belum berangkat. Beliau menunggu perintah Allah kapan waktu yang tepat untuk berangkat hijrah. Setelah turunnya perintah Allah, Rasulullah dan Abu Bakar pun berangkat ke Madinah. Setelah malamnya, Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur untuk mengecoh kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Madinah dengan mengambil rute yang tidak biasa. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur, lalu untuk menghindari pengejaran orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa Rasulullah tiba di Madinah tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kejadian yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah SAW. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi di dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kaum muslimin sangat sedih pada hari itu, hingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat Rasulullah tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu. Saat beliau wafat, itulah hari yang membuat segalanya gelap. Menjelang beliau wafat, yang paling beliau pikirkan adalah umatnya. Maka beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya, umat yang selama ini dibela, umat yang selama ini diperjuangkan, umat yang selama ini senantiasa dibina, umat yang selama ini beliau kasihi. Cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Kelahiran Rasulullah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah memikirkan tentang manusia, mengapa mereka tersesat, mengapa mereka saling menindas, dan mengapa tatanan kehidupan masyarakat demikian jahiliyahnya. Dan setelah beliau diangkat menjadi Rasul, sejak saat itu beliau senantiasa berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kejahiliahan, dari kesesatan yang bisa menyebloskan mereka semua ke dalam api neraka. Allah menggambarkan kecintaan dan kasih Rasulullah kepada umatnya dalam Al-Quran di surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan kepada kita, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat sehingga beliau bersedia menebus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya saat Rasulullah SAW sakaratul maut yang demikian berat, saat menjelang wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah sakaratul maut itu sakit ya Rasulullah? Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut umatnya, seluruh umatnya, ditanggung oleh beliau. Andaikan beliau tidak menanggung sebagian sakaratul maut umatnya, tentu sakaratul maut yang dirasakan umat ini sangat berat, berlipat-lipat dari sakitnya. Sakaratul maut sekarang, namun dengan demikian Rasulullah SAW sangat meringankannya, karena sebagian beban sakaratul maut itu
telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kita semua. Maka beliau siang dan malam berdakwah, siang malam berdoa. Bahkan ketika disakiti oleh kaumnya, kali itu tidak menghentikan dakwah beliau. Peristiwa yang paling menyakitkan beliau terjadi di Taif. Saat itu kondisi yang sangat sedih. Beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib pamannya, sang pembela dari permusuhan sengit kaum Quraisy. Sepeninggal keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Bukannya diterima dengan baik, penduduk Taif malah mengusir beliau dan melempari beliau dengan batu, dari mulai anak-anak sampai ke orang tua. Dalam kondisi demikian, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menawarkan, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengetahui perlakuan penduduk Taif kepadamu. Jika engkau mau, aku timpakan 2 gunung ini kepada mereka." Maka malaikat penjaga gunung tersebut. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah justru menjawab, "Tidak. Justru aku berharap keturunan mereka akan menyembah kepada Allah dan tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Inilah akhlak agung Rasulullah yang senantiasa mengharap keselamatan untuk umatnya. Beliau tidak mau umatnya diazab. Beliau maunya umatnya mendapatkan hidayah dan bisa masuk surga bersama-sama beliau, insyaallah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sangat menyayang kepada orang-orang mukmin. Karenanya beliau menyimpan doa pamungkas sebagai syarat di akhirat kelak, sebagai syafaat di akhirat kelak. Ketika orang-orang kepanasan, kehausan dan ketakutan di padang mahsyar, Rasulullah akan memanggil umatnya untuk diberi minum di telaga Kausar beliau. Orang yang telah minum dari telaga itu tidak akan kausan lagi selama-lamanya. Dan di saat semua manusia bingung berharap pertolongan, mereka mendatangi sejumlah nabi, mulai Nabi Adam, Musa hingga Isa. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka semua datang kepada Nabi Muhammad dan beliau pun memberikan syafaat kepada umatnya. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika demikian besar cinta Rasulullah kepada kita, bagaimana cinta kita kepada beliau? Maka di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita merenung dan bermuhasabah diri. Sudah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita memperbanyak salawat kepada beliau? Sebab di antara tanda cinta adalah banyaknya menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baik menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersalawat kepada beliau. 1 salawat akan diganjar dengan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Siapa yang paling banyak bersalawat kepadanya, dialah yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala salat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Selanjutnya, sudahkah kita berusaha untuk meneladani beliau sebagai bukti cinta paling konkret kepada Rasulullah dengan meneladani beliau? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat yang ke-21. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.